enggak ada masker. Ya, sambil ngomong. Shalom. Selamat sore. Mari sebelum itu daripada kita pada sore hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dengan satu pujian Tuhan berada di bait suci. Saya memohon kepada saudara untuk bangkit berdiri. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan mendengarkan atas pembimbing kita pada sore hari yang terambil dari Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian atas pembimbing kita pada sore hari ini. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 332.
Pujian Engkaulah Kristus. Shalom Alehim. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Wah, kurang semangat ini. Shalom Alehim. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap diberkati Tuhan, amin. Kami berharap firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita serahkan hati dan pikiran kita untuk diberkati firman Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami
Tuhan kepadamu sore hari ini, berkat kasih kemurahan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami tidak pernah kecewa mengikut Tuhan, karena Engkau yang selalu beserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk itu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami ini, supaya kami tahu Tuhan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya kami mengerti Tuhan rencana-Mu, supaya kami boleh melihat hal-hal yang Kau kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami ini. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami dikuatkan dan kami tidak akan pernah goyah lagi Tuhan. Berbicaralah bagi kami saat ini ya Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga benih kebenaran firman-Mu Tuhan boleh ditaburkan, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala hal-hal yang ingin mengganggu berjalannya firman Tuhan, saat ini kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau berkarya di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Berkati mulut lidah hamba-Mu, urapi Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mulai memasuki bulan-bulan terakhir di tahun 2020 ini ya. Tidak terasa Bapak Ibu, pada saat ini kita sudah masuk ke bulan November ya. Sebentar lagi bulan Desember, dan kemudian habis itu sudah habis tahun 2020. Saudara-saudara, perjalanan hidup ini tidak terasa ya. Orang yang berulang tahun tidak terasa udah umurnya 20 tahun saat ini, sudah mulai tua. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi mari kita syukuri itu semuanya. Bahkan sekarang kita tidak terasa, selama masa pandemi, kesulitan yang kita alami boleh kita lalui hingga sampai saat ini. Tapi kok kita masih terus dijaga Tuhan, amin. Kita terus disertai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau penyertaan Tuhan di masa-masa sulit ini ada sampai sekarang dan sampai seterusnya. Dia adalah Allah yang setia, yang terus menjaga dan menopang hidup saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama. Yang saya akan bawakan tema yaitu sahabat Allah. Coba tanya kiri kanannya yang dekat-dekat aja, kau sahabat Allah enggak? Jangan deh, sahabat Allah enggak, jangan. Jangan senyum ya. Saudara-saudara, tentu kita harus menyadari ini. Sejauh ini saya saya ini sahabat Tuhan enggak ya? Atau memang saya ini adalah orang yang memang Tuhan tidak mau menjadi sahabatnya, atau dibenci Tuhan, atau saya yang benci Tuhan. Nah, saya temannya Tuhan enggak? Atau temannya dunia? Nah itu kan. Jadi perlu harus kita tanyakan dalam kehidupan ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca Yohanes 15 ayat 13 sampai 17. Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai 17. Sudah dapat semuanya? Ya, saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu, ayat ke-14 kita berganti-gantian sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sahabat Allah, ya, berbicara tentang sahabat Allah, ya, banyak kita lihat, ya, ataupun banyak kita temukan tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa ada sahabat-sahabat Allah secara khusus, ya, bahkan mulai sejak penciptaan alam semesta, ya, Tuhan telah mulai menerapkan yang namanya ada sahabat. Melalui apa? Melalui suatu komunitas, melalui suatu apa? Relation, hubungan, di mana Allah menciptakan manusia. Ya, supaya apa tujuannya? Supaya bersahabat, supaya ada komunikasi. Nah, saudara-saudara, makanya itu, ya, Tuhan tidak membuat manusia itu sendirian, karena butuh teman, karena butuh sahabat. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang nggak ingin punya sahabat. Tapi saya katakan, kalau ada orang yang tidak ingin punya sahabat, nah itu kurang normal itu. Ini kurang baik jiwanya. Yang sehat jiwanya itu adalah semua orang butuh yang namanya sahabat. Halo, ada yang nggak ingin punya sahabat di sini? Atau mau menyendiri sendiri saja? Saya katakan, kalau Anda ingin sendiri, ya mungkin kita cocok sebagai penghuni yang ada di hutan. Ya, iya kan, Tarzan, ya, dia menyendiri, saudara, nggak ingin punya sahabat. Nah, tapi kita yang ada di dunia ini butuh yang namanya sahabat. Makanya Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, menjadikan mereka sebagai objek komunikasi. Ya, makanya itu Tuhan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bisa diajak berkomunikasi. Bahkan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun, Tuhan masih mengajak manusia itu berbicara, berkomunikasi. Nah, jadi Tuhan ciptakan itu untuk apa? Ada kawan, ada teman, ada juga yang namanya sahabat. Kemudian kita berbicara tentang ada yang namanya Henok. Henok itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Makanya dia dijadikan Tuhan sebagai sahabatnya, karena dia orang yang terkenal, orang yang benar, orang yang tulus, dan orang yang saleh di hadapan Tuhan. Sehingga Henok ini, dia itu tidak mengalami kematian. Dia itu terangkat ke surga. Dia diangkat Tuhan ke surga karena dia sahabat Allah. Ya, sahabat Allah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, ada satu orang yang punya suatu kehormatan. Dia mendapati suatu julukan yang namanya sahabat Allah. Siapa namanya? Yaitu Abraham. Coba kita baca dalam Yakobus 2 ayat 23. Ya, kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, kalau disebut sebagai sahabat Kristus, mau enggak? Senang enggak? Saudara-saudara, saya mau tanya dulu, nggak ada suara ini. Saudara, kalau disebut sahabat Kristus, mau enggak? Senang enggak? Oh, senang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena Anda punya polisi, biasanya telepon polisi, waduh, langsung lancar. Nah saudara, kalau punya urusan-urusan tanah, urusan-urusan catatan sipil, karena Anda mempunyai orang-orang sipil di dalam, wah semuanya lancar urusan. Nah saudara-saudara, kalau punya kawan, sahabat, orang kaya, Anda ingin punya dan ingin berbisnis, punya usaha dan ingin mengembangkan usaha, pinjam modal sama sahabatnya, dikasih. Karena apa? Punya sahabat. Tapi yang menjadi persoalan, kita ingin punya sahabat orang-orang tersebut. Sekarang ini jadi pertanyaannya, saya mau tanya, kira-kira mereka mau tidak jadi sahabat kita? Belum tentu. Nah itu dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ingin punya sahabat seperti orang-orang seperti tadi yang saya katakan, tetapi belum tentu mereka menjadi sahabat kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menjadi sahabat Allah, tetapi belum tentu Tuhan mau jadi sahabat kita, karena kita jahat di dunia ini, karena hidup kita menjadi sahabat dunia ini. Saudara, Tuhan tidak mau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah pentingnya ketika kita mau menjadi sahabat Allah, tentu kita harus mengikuti yang petunjuk-petunjuk firman Allah yang sudah diberitakan kepada kita. Seperti apa? Jikalau kamu taat pada perintahku. Nah, kemudian ada Musa di sana. Di dalam Keluaran 33 ayat 11, kita baca bersama-sama. Ya, Keluaran 33 ayat 11, 1, 2, 3. Dan Tuhan dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Musa. Berbicara kepada Musa itu berhadapan langsung, face to face, tatap muka. Ya, seperti dikatakan, seperti temannya sendiri. Wah, luar biasa saudara-saudara. Tuhan sampai berhadapan muka. Padahal kalau Tuhan kita lihat, tahu saudara-saudara, Tuhan itu penuh cahaya kemuliaan. Ya, penuh cahaya kemuliaan yang sangat menyilaukan. Kalau kita mengingat pertobatan Rasul Paulus, ketika dia bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Matanya buta. Karena melihat cahaya kemuliaan Tuhan, bertemu langsung dengan Allah. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Silau ketika bertemu dengan Tuhan. Sehingga dia buta saudara-saudara. Sempat kan mengalami Paulus buta karena bertemu dengan Tuhan. Saudara, Musa bertemu face to face, berbicara seperti seorang teman katanya. Saudara, saya mau tanya dulu, saudara-saudara, kira-kira kalau saudara punya musuh nih, juengkel sekali, muanangkel sekali lihat orang tersebut, kira-kira saudara masih mau gak berbicara enak sama orang tersebut face to face? Halo? Masih mau gak ngomong-ngomong? Oh, jangankan ya mau berbicara dengan kamu. Pokoknya jangan sampai kulihat mukamu. Kalau sampai kulihat mukamu itu nanti tanganku ini melayang sama mukamu. Karena apa? Tanganku ini belum bertobat, hatiku yang baru bertobat. Tapi kalau tanganku ini belum bertobat, awas jangan sampai kulihat mukamu di hadapanku. Tidak mau. Tapi kalau kita punya sahabat nih, sahabat baik, karib, ya tentu kita akan ngobrol-ngobrol face to face. Sebagai sahabat yang baik, berkomunikasi yang baik. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Ya baik-baik saja. Puji Tuhan, luar biasa. Kamu bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan, saya baik-baik saja juga. Ya gimana pelayanan selama pandemi COVID ini? Oh, kita masih belum bisa semua beribadah, ya masih dibatasi beribadah yang itu. Nah, yang itu akan kita dipelihara dulu. Kita bersahabat, face to face ngobrol. Nah itulah saudara-saudara, Adam, Hedon, Abraham,
sahabat kita ini yang pertama kita lihat bersama bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhan memilih kita jadi sahabatnya. Nah, coba kita baca Mazmur 65 ayat 5. Kita baca sama-sama. Ini 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Artinya di sini adalah saudara-saudara bahwa persahabatan Allah itu ya dengan kita itu bukan manusia yang menjadikan. Ya, jadi mengerti ya. Bukan manusia yang menciptakan suatu relasi hubungan persahabatan itu, tetapi Tuhanlah yang menjadikan, yang menciptakan persahabatan itu. Dengan cara apa? Dia memilih saya dan saudara jadi sahabatnya. Bukan kita yang pilih dia jadi sahabat kita, enggak. Tapi Tuhan yang telah memilih kita jadi sahabatnya. Makanya berbahagialah saudara jikalau sampai saat ini kita menjadi sahabat Allah. Nah, kalau begitu apa buktinya saya menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan? Saya mau tanya dulu saudara, saudara orang yang dipilih Tuhan enggak? Saudara orang yang dipilih Tuhan apa enggak? Buktinya apa? Kita ini orang yang dipilih Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama ini ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang bangsa yang dipilih Tuhan, siapa bangsa yang dipilih Tuhan? Bangsa yang dipilih Tuhan adalah orang Israel. Bangsa yang dipilih Tuhan itu adalah orang Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mengapa bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain suatu keselamatan itu? Ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, termasuk bangsa kita. Ya, bangsa yang sudah kita diami di tempat kita, di tanah air kita ini. Saudara, keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain karena apa? Karena ketegar-tempukan dan karena kejahatan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah orang yang dipilih Tuhan, bangsa yang terpilih. Tetapi karena kejahatan mereka, karena ketegar-tempukan mereka, sehingga apa? Sehingga keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan di sana tadi itu bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani. Apa yang berbicara tentang bangsa yang terpilih ini? Yaitu orang-orang yang berada in Christ, di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, inilah buktinya kita menjadi orang dan bangsa yang terpilih, yaitu orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi selama kita berada di dalam Kristus, maka kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Halo, amin. Nah, ada amin, saudara-saudara ya. Saudara bangsa yang terpilih, amin. Ya, saudara-saudara. Karena apa? Kita ini adalah orang yang ada di dalam Kristus. Jadi istilahnya selama ada misalnya bola, selama kita berada di dalam bola itu, kita adalah orang-orang yang terpilih. Selama kita tidak keluar dari dalam bola itu, maka kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Katakan dulu satu orang, bersama siapa saja, kamu orang terpilih. Nah, iya saudara-saudara. Iya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan lagi kita kita jangan lagi bingung. Jangan lagi kita bimbang
dalam perjanjian lama dikatakan orang bangsa pilihan Israel. Tapi siapa yang dimaksud di sini adalah 1 Petrus 2 ayat 9, bangsa yang terpilih, orang-orang yang dipilih Tuhan, yaitu mereka-mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, bukti Allah menjadi sahabat kita. Selain kita adalah bangsa yang terpilih, yang kemudian Tuhan Yesus tadi mengatakan, Dia menyebut kita sahabat, disebut kita sahabat. Coba klik di sana ayat 14 dalam 1 Yohanes 15 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku. Saudara, tidak pernah ada di dalam Alkitab mengatakan saya adalah sahabat Allah, saya adalah sahabat Kristus. Tidak pernah ada. Sekalipun kata-kata itu memang yang benar adanya, memang saya adalah sahabat Kristus, saudara adalah sahabat Kristus. Tapi tidak pernah Alkitab mencatat Anda adalah sahabat Kristus, saya adalah sahabat Kristus. Tidak pernah dicatat Alkitab. Ada ayatnya? Kalau ada coba tunjukkan. Tidak pernah ada ayat itu. Tidak pernah ada kita berkata saya adalah sahabat Kristus. Tidak pernah ada orang Kristen berkata dia adalah orang sahabat Kristus. Tetapi yang ada adalah kamu adalah sahabat. Apa maksudnya Yesus di situ? Maksud Yesus di situ adalah bahwa Tuhanlah yang menjadikan saya dan saudara sebagai sahabatnya, bukan kita yang menjadikan Yesus sahabat. Yesus yang menjadikan kita sahabat. Tidak ada saudara-saudara. Saudara, kalau kita mau menjadikan Yesus sahabat kita, nggak sanggup, nggak mampu kita, karena kita orang berdosa. Justru Allah lah yang menjadikan kita sahabat. Dia tebus kita, Dia ampuni kita, Dia layakkan kita menjadi sahabatnya. Kalau kita menjadikan itu nggak layak. Seperti tadi itu, kalau misalnya berkata Yesus, aku nggak mau jadi sahabatku, kotor kamu, jahat kamu, nggak ada, kamu rendahan, kamu nggak masuk hitungan, nggak cocok kamu jadi sahabatku. Tuhan tolonglah Tuhan, saya mau jadi sahabatmu Tuhan. Kalau Tuhan menolak, Tuhan tidak mau, kita nggak bisa menjadikan diri kita sahabat Allah. Tapi Tuhanlah menjadikan kita, menyebut kita sahabat. Dikatakan di sana itu ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadari ini semuanya. Kita pun bisa jadi sahabat Allah, karena Tuhanlah yang menjadikan kita sahabat. Amin. Anugerah terbesar, kebaikan Tuhan terbesar. Kalau kita memilih Tuhan jadi sahabat kita, enggak bakalan bisa. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan saudara pun yang secara manusia ya terkadang ingin memilih-milih sahabat. Saudara, saya mau tanya dulu, saudara punya sahabat sembarangan? Enggak kan? Enggak ada. Bahkan saudara itu milih-milih siapa yang menjadi sahabat saudara. Anda mungkin pilih, wah sahabat saya itu ya orang yang mau bantu saya. Sahabat saya itu adalah dia orang-orang ganteng, orang-orang cakep. Sahabat saya itu adalah saya pinginnya orang-orang cantik. Sahabat saya itu adalah maunya adalah saya ingin milih-milih orang-orang yang kaya, karena saya kaya. Gak mungkin sahabat teman-teman orang-orang miskin. Saya harus punya sahabat itu orang-orang pembesar-pembesar, karena saya ini pejabat. Saudara terkadang seperti itu, milih-milih. Tapi Tuhan tidak pernah memilih, membeda-bedakan siapa saya dan saudara. Tuhan telah menjadikan kita sahabatnya. Amin. Luar biasa Yesus, tidak milih-milih siapapun. Dan kemudian bukan hanya itu saja bahwa bukti Allah menjadikan kita sahabat. Dia kita bukan lagi hamba. Ayat 15 itu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Ya, tidak disebut lagi kita ini hamba. Kalau berbicara tentang satu hamba itu, saudara-saudara, ingat ada posisi hamba itu, ya. Posisi hamba tadi saya sudah katakan, mungkin hamba itu punya posisi rendahan. Ya, bahwa juga hamba itu adalah punya suatu orang yang tidak terpandang. Posisi rendahan, tidak terpandang. Nah, ini saudara-saudara, ini yang menjadi suatu kelemahan. Ya, ini sisi negatif daripada seorang hamba ini. Dia itu bawahan, rendahan, tidak berharga, tidak masuk hitungan. Tapi Allah, Yesus itu mengatakan, kamu bukan lagi hamba. Saya tidak sebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Artinya di sana adalah sahabat punya kesejajaran. Ya, saudara, gini saudara-saudara, kalau kita punya sahabat nih, ya, kalau namanya sahabat, ketika saya punya sahabat dengan orang lain, apa yang ada di hati saya tentu saya akan curhatkan kepada dia, karena dia saya percayai. Begitu juga dengan beliau, orang ini juga akan curhatkan apa yang ada dalam hatinya, karena dia percaya kepada saya. Ada sahabat, ada kesejajaran, kesetaraan. Dan Yesus mengatakan, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Nah, saudara-saudaraku, ini penting. Karena apa dikatakan di ayat 12 itu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, karena apa yang telah kuterima dari Bapa, kusampaikan kepadamu. Berbicara tentang surga yang ada di rumah Bapa, kusampaikan kepadamu. Berbicara tentang rumah Bapa yang ada di surga, kusampaikan, kuberitahukan kepadamu. Semuanya janji keselamatan yang dari Bapa, kuberitahukan kepadamu. Semuanya dikasih tahu kepada kita. Nah, perlu kita ketahui lagi, seorang hamba berbeda dengan hamba secara manusia itu tadi. Hamba kalau punya ada enggak yang punya hamba di sini? Atau pembantu lah misalnya kan? Pembantu itu dia punya tuan, ya kan? Kalau dia punya tuan, tentu apa yang dia harus lakukan? Hamba ataupun pembantu ini harus taat dan tunduk kepada tuannya. Tidak boleh tidak tunduk, harus tunduk, pokoknya tunduk. Nah, satu kali misalnya ini pembantu tiba-tiba bunyi pintu diketok-ketok oleh penagih hutang, saudara-saudara. Tok-tok-tok-tok-tok, nah gitu ya kan? Tok-tok-tok-tok-tok, waduh, diam, waduh, penagih hutang saya, aduh, masih banyak ini, masih 30 juta ini, belum dibayar-bayar ini. Nah, akhirnya apa? Dia suruh pembantunya, Neng, iya Pak, ya, Neng, tolong kamu keluar, bukain pintu orang itu. Nanti katakan, tidak ada tuan di rumah, dia lagi perlu keluar kota. Loh, tapi Bapak kan ada di sini. Pokoknya wes sudah kasih tahu, jangan banyak-tanya. Dia tak ada, dia pergi sana itu, kemudian, permisi Pak, siapa, dari mana? Oh, saya dari financial, mau bertemu dengan Bapak. Oh, Bapak itu nggak ada Pak di sini, sudah 1 minggu keluar kota. Mohon maaf Pak, mungkin ya 2 minggu lagi Bapak akan pulang. Akhirnya saudara-saudara biar berbohong, saudara, ya kan? Karena apa? Tuhannya menyuruh dia, ya pokoknya wes sudah pergi aja kamu. Beritahukan seperti yang saya katakan. Saudara-saudara mungkin 1 kali
sekali lagi pembantunya ini disuruh pergi ke pasar, saudara-saudara. Pergi ke pasar. Neng, ya teman, kamu itu pergi dulu ke toko mini. Ya, ke toko mini. Warna tokonya itu warna hijau. Nah, tempatnya di Karangandong. Nah, kamu pergi ke sana. Pokoknya nanti di sana kamu akan diberikan 1 karung beras, bawa ke sini. Ya, terus gimana nanti ini uangnya? Sudah, nggak perlu tahu itu semuanya. Pokoknya kamu pergi ke sana ambil itu beras. Pokoknya nggak usah perlu tahu, ambil ke sana. Habis ambil pulang balik ke sini, bawa sini. Saudara-saudara, yang pokoknya nggak perlu tahu masalah uang nanti bayar, siapa yang bayar, tidak perlu tahu. Pokoknya ambil, bawa ke sini pulang. Ya, baik Tuhan. Pilih dia. Saudara-saudara ke sana, ke toko itu. Ini benar, dikasih beras 1 karung, kemudian dibawa pulang. Terus masalah transaksinya itu gimana? Dia nggak tahu, nggak ngerti pembantu ini. Nah, itulah yang nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu tahu. Pokoknya kamu pergi. Pokoknya. Itulah hamba. Saudara, kita tidak diperlakukan Tuhan lagi seperti itu. Pokoknya kamu nggak perlu tahu, wes. Pokoknya yang penting kamu taat. Ya, pokoknya kalau kamu taat nggak taat, nanti kamu taat itu akibatnya seperti apa? Nggak perlu kamu tahu. Tapi Tuhan katakan, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat. Ya, karena aku telah memberitahukan apa yang diberitahukan Bapa kepadaku. Taatlah kamu. Apa akibatnya taat? Saya beritahukan kepada kamu. Ketika kamu taat, ketika kamu berkenan, benar di hadapan Tuhan, engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Dia beritahukan. Yesus tidak sembunyi-sembunyi. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara, bahwa yang pertama tadi itu bukti Allah menjadi kita sahabatnya. Tuhan menjadikan dan memilih kita. Tuhan memilih kita. Dia jadikan kita sahabat. Dan kita tidak disebut lagi sebagai hamba. Bukti yang kedua, ya, bukti yang kedua bahwa Allah menjadi sahabat kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita. Ayat 15 tadi itu berkata demikian, coba kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih terbesar itu ternyata ketika sahabatnya mau memberikan nyawa kepada sahabatnya. Inilah kasih yang terbesar. Inilah yang diberikan manusia, yang diberikan Tuhan, diberikan Yesus kepada kita. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya pemulihan. Dulu kan relasi kita dengan Bapa kan sudah retak, sudah terpisah. Dipisahkan oleh apa? Jurang maut, itu dosa. Tetapi supaya kita bisa bersahabat lagi dengan Bapa, supaya kita bisa menjalin hubungan lagi dengan Bapa, maka Yesus memberikan nyawanya sebagai jembatan yang kita bisa berkomunikasi dengan Bapa. Kita bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Hubungan kita pulih kembali. Itu yang dikerjakan oleh Allah. Tapi ingat semuanya, ini juga inisiatif daripada Tuhan. Dia mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus, memberikan nyawanya bagi kita, memberikan anaknya, memberikan sesuatu yang berharga bagi kita, diberikan anaknya. Siapa yang berikan? Bapa. Ya kan, coba kita baca Yohanes 3 ayat 16 ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini kan ayat populer ini, jangan sampai lupa ini Bapak Ibu sekalian. Nah saudara-saudara, inilah sesuatu yang berharga bagi kita, suatu hal yang tidak boleh kita lepaskan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, terkadang ada begitu banyak orang salah memahami dan menilai sesuatu yang berharga dalam kehidupannya. Nah contohnya, terkadang banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pun sekalipun mempertaruhkan imannya. Demi apa? Demi harta. Dia tinggalkan imannya. Demi lelaki yang ganteng, cowok yang ganteng dan kaya, dia mempertaruhkan imannya, dia mengalah. Demi perempuan yang cantik dan kaya, dia tinggalkan imannya. Demi suatu jabatan, dia lepaskan Yesus Kristus, dia tinggalkan imannya. Demi suatu posisi pangkat yang tinggi, dia tinggalkan imannya. Saudara-saudaraku, ingat mana yang lebih berharga itu harus diprioritaskan. Iman kita kepada Sang Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, harus menjadi yang utama daripada hal-hal yang ada di dunia ini. Amin. Yesus yang pertama, Yesus yang utama. Iman kita itu di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai tinggalkan iman kita. Jangan sampai tinggalkan iman kita di dalam Yesus. Segala harta, kekayaan, kecantikan, kecakapan dunia ini itu sementara, dan itu semua akan berakhir di liang kubur yang tidak akan pernah kita bawa ke surga. Tetapi iman kita kepada Yesus Kristus ini adalah iman yang kekal sampai selama-lamanya. Jangan tinggalkan itu, saudara-saudara. Inilah sesuatu yang berharga yang harus kita miliki sepanjang masa, sepanjang hidup kita ini. Amin. Itu harus kita pegang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya misalnya ini kita memberikan suatu kelereng yang berwarna-warni, dan kita tawarkan lagi suatu berlian di satu karat yang putih kepada anak kecil 1 atau 2 tahun, kira-kira anak-anak ini pilih yang mana? Kelereng. Pintar saudara-saudara. Ya, pasti anak ini memilih kelereng yang berwarna-warni karena cantik, bagus. Padahal kita tawarkan itu berlian satu karat yang benar-benar berharga sekali. Anak-anak pilih kelereng karena cantik-cantik, bagus-bagus, bagus untuk mainan. Dia pilih itu. Kenapa dia pilih itu? Karena dia bodoh. Dia tidak mengerti mana yang berharga. Padahal yang berharga ini, yang satu ini, berlian, bukan kelereng. Ingat saudara-saudara, gambaran siapakah anak kecil ini? Itu adalah gambarannya kita. Terkadang kita menggadaikan sesuatu hal yang berharga. Terkadang kita menggadaikan itu iman kita itu. Demi apa? Demi sesuatu yang cantik, demi yang cakap, demi sesuatu yang bisa kita nikmati di dunia ini. Malam dunia, kita tinggalkan berlian, kita tinggalkan iman kita itu. Kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita itu hanya ingin merasakan apa yang kelihatan. Kan kalau keselamatan itu kan belum kita rasakan satu. Lalu saudara kalau tanya dulu, keselamatan sudah dirasakan sekarang enggak? Keselamatan sudah dirasakan sekarang enggak? Saudara, kita bisa mengalami keselamatan itu ketika kita sudah sampai kepada Bapa. Ketika kita sudah berada di surga, kita dipanggil Tuhan, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, baru kita rasakan yang namanya keselamatan. Saudara-saudara, tapi yang kita sudah Tuhan, sekarang yang kita alami apa? Hanya kita iman percaya kepada Yesus. Itulah yang kita bawa sampai sekarang.
sampai kita mati, waduh tempat kita salah, saudara-saudara. Tempatnya di mana? Di neraka. Jangan sampai salah tempat. Tapi kita harus tepat pada tempat sasaran kita bila kita dipanggil Tuhan. Bagaimana caranya? Percaya Yesus, jaga iman kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Jaga imannya yang berharap kita diberikan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya 5 keunikan, ya keunikan di dalam persahabatan kita dengan Tuhan. Yang pertama itu Kristus mengasihi kita dengan kasih yang terbesar. Kita tidak mengasihi Kristus dengan kasih terbesar. Tuhan memberikan kasih yang terbesar. Sekarang kita balik tanya. Tadi sudah jelas ya, Tuhan memberikan kasih yang terbesar. Sekarang kita tanya ke kita, apa kita yang sudah berikan sebagai tanda kasih terbesar kepada Tuhan? Hitung-hitung dulu, saudara. Hitung-hitung dulu. Sudah seimbang gak kasih Tuhan kepada saya dan saudara dengan kasih kita kepada Tuhan? Gak ada apa-apanya, saudara-saudara. Gak usah kita berbicara tentang nyawa Tuhan dulu, saudara. Gak usah kita berbicara tentang nyawa Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota. Kasihnya yang terbesar yang sudah kita alami hingga sampai saat ini adalah apa? Umur saudara itu bisa ada sampai sekarang karena kasih Tuhan. Nafas hidup yang bisa kita hidup sampai sekarang itu kasih Tuhan. Air yang bisa kita minum hingga sampai saat ini kasih Tuhan. Apa yang bisa kita nikmati dan kita jalani dalam kehidupan ini, kesehatan, karena kasih Tuhan. Bahkan kasih yang terbesar yang sudah Tuhan berikan bagi kita, keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal melalui kematiannya di kayu salib. Sekarang itu apa yang sudah kita kasih? Kasih terbesar kita apa yang sudah kita kasih? Oh, saya sudah persembahkan hidup saya kepada Tuhan, melayani Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Oh, saya sudah persembahkan harta saya, apa yang sudah saya dapatkan dari Tuhan, saya sudah persembahkan kepada Tuhan. Saya sudah persembahkan perbuatan saya sudah persembahkan ucapan syukur saya sudah persembahkan apa yang saya miliki Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi terkadang apa yang kita lakukan itu pun tidak konsisten. Nah, sangat jauh sekali berbeda. Hari ini kita bisa terkadang mengasihi Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan hidup kita. Tapi terkadang besok, minggu depan, kita nggak bisa melakukan seperti yang sekarang. Saudara-saudara, kita nggak sanggup, sama sekali nggak sanggup. Semuanya karena anugerah Tuhan. Nggak sanggup kita konsisten. Tetapi Allah kita itu setia, adil, kasihnya itu tetap tidak pernah berubah. Tuhan pelihara saya dan saudara. Kasih terbesar itu, yang nggak berikan itu, ya saya berikan nyawaku, keselamatan itu ya hanya hari ini ya. Tidak, tapi terus konsisten sampai selamanya. Itulah kasih setia Tuhan, kasih yang terbesar. Itu uniknya. Apa yang Tuhan lakukan, nah ini apa yang Tuhan lakukan, kita tidak bisa lakukan. Tentu apa sebagai semuanya ini, sebagai sambungan ini semua, penyatu semuanya ini antara kita dengan Allah. Kasih karunia. Semua hanya karena kasih karunia. Kasih karunia. Kasih terbesar. Saudara-saudara luar biasa. Hal yang kedua yang bisa diperhatikan di sini adalah yaitu Kristus memberikan nyawanya bagi kita. Kita tidak memberikan nyawa kita kepada Kristus. Ada yang sudah memberikan nyawanya kepada Kristus?
Gak ada. Dan sekali lagi saya katakan, apa yang Tuhan lakukan, memberikan nyawanya bagi kita, kita nggak bisa lakukan. Memberikan nyawa kita kepada Tuhan. Ada memang orang-orang yang mati-mati demi Kristus. Ya, ada yang mati-mati demi Kristus. Tetapi Tuhan, ya, tetapi orang-orang lain tidak bisa memberikan nyawanya kepada Kristus. Nah, kemudian yang ketiga, dikatakan kita ini sahabat Kristus. Kita taat kepada Dia. Ya, inilah relasi antara seorang pencipta dengan ciptaan. Saudara, kita tidak bisa berkata, saya ini adalah sahabat Kristus, atau Kristus adalah sahabat saya, dan Dia taat kepada saya. Ada yang mengatakan seperti itu? Saudara pernah mengatakan seperti itu kepada Tuhan? Tuhan itu sahabat saya, Kristus itu sahabat saya, dan Dia harus taat kepada saya. Tidak bisa. Hanya Tuhan dan Kristus yang bisa berkata kepada kita, kita ini, kamu adalah sahabatku, dan kita taat kepada Dia. Ya, saudara-saudara, saudara juga gak mungkin ngomong sama kawannya itu, ya kan? Kamu kan sahabat, kamu harus taat ya kepadaku. Ya, gak ini, gak pas, gak tepat seperti itu. Ya, saudara, inilah yang tidak bisa kita lakukan, apa yang Tuhan lakukan. Yang keempat, ya, ketaatan kita kepada Kristus bukan ketaatan sebagai budak, tetapi ketaatan sebagai sahabat. Tadi saya sudah jelaskan detail, ya. Ya, kita bukan taat seperti budak tadi ataupun pembantu tadi, tetapi ketaatan kita sebagai sahabat. Ada kesetaraan. Karena Tuhan beritahukan apa yang ada di hatinya dan apa yang diberitahukan Bapa kepada Yesus. Sama-sama terbuka. Kemudian yang kelima dikatakan di sana, kita diajak masuk ke dalam keluarga Kristus. Kita diajak masuk ke dalam keluarga Kristus. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat 15 itu, ya, kamu adalah sahabatku. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah diberikan kudengar dari Bapakku. Artinya isinya adalah Bapa dengan anak ini adalah satu keluarga. Ya, keluarga Bapa dengan anak. Dan anak ini punya sahabat. Siapa sahabatnya? Saya dan saudara. Ya, saya dan saudara. Nah, Tuhan mengajak kita yang masuk ke dalam keluarga Kristus, keluarga Bapa tadi. Sekarang saya mau tanya, kita udah ajak Tuhan dah? Yesus dah ke dalam keluarga kita? Halo, saudara sudah mengajak Tuhan dah? Keluarga kita masuk ke dalam keluarga kita, yaitu Yesus Kristus. Masuk ke dalam palingan kita mau ajak Tuhan Yesus hanya masuk ke dalam problem kita. Ya, kalau kita misalnya diberkati Tuhan, ada perlu undang Yesus, tidak perlulah. Kalau kita lagi keberkatan, lagi tenang-tenang saja, ya lupakan aja Tuhan lah, tidak usah undang ke keluarga kita. Saudara-saudara, itu yang kita lakukan. Apa kita sudah mengundang Yesus makan? Apa kita sudah mengundang Yesus itu bersekutu dengan keluarga? Apa kita sudah mengundang Yesus ke dalam keluarga kita bersama-sama? Itu kita tidak lakukan. Tetapi Yesus punya sahabat, saya dan saudara. Dia ajak kita ke rumahnya. Ya, Tuhan mengajak kita ke rumahnya, bertemu dengan Bapa. Itu sahabat namanya. Kalau saudara punya sahabat,
tapi nggak berani ngajak ke rumah, itu bukan sahabat namanya. Halo, yang muda-muda punya sahabat enggak? Saudara, kalau saudara laki-laki punya sahabat perempuan, sudah diajak enggak ke rumah orang tuanya? Aku malu ngajak dia, soalnya dia gak cantik, jelek, gemuk lagi, aduh malu aku. Ayo aja saudara, kalau kamu berani mengatakan dia sahabat, aja. Kalau perlu aja makan di rumah bersama orang tua, ya ajak ke dapur masak bersama, ajak menikmati hidangan, ajak di rumah. Saudara, itu namanya sahabat. Itu sahabat namanya. Kalau perempuan juga jangan hanya ngajak itu yang laki-laki mau kemana, indehoi gelap-gelap, ajak ke rumah, itu namanya sahabat. Nggak perlu takut saudara-saudara, selama ini benar ada di rumah itu yang baik, terbuka, ya terbuka. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu di surga. Di rumah Bapakku ada tempat tinggal di sana. Saya pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Tuhan itu karena menjadikan kita sahabat, nanti kita mau dibawa ke rumahnya, eh? Mau dibawa ke rumahnya enggak? Iya. Tapi kalau kita bukan sahabat Tuhan, jangan harap kita dibawa ke rumahnya, ya. Padahal dia sampai ke rumah yang lain, tidak tahu mana. Yang jelasnya kalau bukan sahabat Tuhan, tidak akan dibawa ke rumahnya. Nah, dibawa ke rumahnya, diajak ke rumahnya. Sahabat-sahabatnya diundang ke rumah Bapa, kita diajak masuk ke dalam rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu anugerah. 5 hal itu tadi, kasih karunia yang boleh kita nikmati bersama-sama. Bagaimana caranya kita menjadi sahabat Allah? Secara singkat kita akan lihat bersama bagaimana kita caranya menjadi sahabat Allah. Yang pertama, menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yohanes. Yohanes itu adalah orang yang paling dikasihi Yesus. Ya, orang yang paling dikasihi oleh Yesus. Ada 3 orang murid-murid Yesus yang terdekat. Yaitu siapa? Yohanes. 2 lagi siapa? Siapa lagi? Yudas? Yudas enggak. Yudas itu yang mengkhianati Yesus. Petrus dan Yakobus. Yohanes, Petrus dan Yakobus. Tetapi yang paling dekat dengan Yesus dan yang paling dikasihi Yesus itu namanya Yohanes. Nah, saudara-saudara, Yohanes ini adalah orang yang menyiapkan waktunya untuk mendengarkan banyak perkataan Yesus. Waktu secara pribadi dengan Yesus. Nah, makanya saudara-saudara, banyak kata-kata ataupun pembicaraan Yesus yang ditulis di dalam Yohanes, tapi tidak ditulis di dalam Injil Sinoptik. Ya, ada 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ada 3 namanya Injil Sinoptik. Apa namanya? Matius, Markus, Lukas. Ya, itu nanti belajar ya. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Kenapa dikatakan
Sinoptik karena ceritanya sama. Nanti cek di dalam ya. Karena Matius, Markus, Lukas itu ceritanya sama. Kenapa ini tidak termasuk Injil Yohanes, ini tidak termasuk Injil Sinoptik? Karena banyak tulisan-tulisan Yohanes yang tidak ada di sini. Apa itu? Perkataan-perkataan pribadi Yesus. Nah, contohnya ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, oh datang itu Yohanes. Yesus, itu Yesus tadi itu ngomong-ngomong apa sih sama perempuan itu? Ya, dia itu apa namanya itu berbicara tentang apa suaminya, tentang hidupnya, itu kan. Nah kemudian, wah, ya Yesus berbicara kepada Nikodemus malam-malam. Tuhan Yesus itu ngomong-ngomong apa sih sama Nikodemus dari malam itu kok sampai malam-malam gitu? Enggak, Nikodemus itu loh. Dia tanya itu lahir baru, dia tanya dan keselamatan. Oh. Terus itu tanya, Tuhan Yesus itu kenapa sih menyendiri di sana? Berdoa lama sekali, panjang sekali. Ya, saya berdoa buat kamu semua, murid-murid saya yang badan-badan ini. Ya kan, saya doakan semua. Oh, semua dicatat oleh Yohanes. Enggak, tapi di Injil Sinoptik ini enggak dicatat. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya, karena Yohanes meluangkan waktunya secara pribadi kepada Yesus. Ada waktunya kepada Yesus. Ya, ternyata itu Yohanes ini juga orangnya kepo gitu loh. Kepo, pengen tahu gitu ya kan. Makanya dia terus dekat sama Yesus. Itulah meluangkan waktunya. Ya, kemudian Daud, kalau kita lihat nanti di Mazmur 27 ayat 4, coba kita baca ini sama-sama ya. Daud ya, 1, 2, 3. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan mentaati baiknya. Saudara-saudara, Raja Daud itu 7 kali berdoa sehari. Luar biasa. Saudara berapa kali? Saya kadang bingung saudara. Kita ini benaran sahabat Tuhan dan waktu kita pun nggak ada sama sekali sama Tuhan. Doa, baca firman, enggak sama sekali. Oh, saya ini sahabat Tuhan, saya ini sahabat Kristus. Saudara-saudara, sangat prihatin saudara. Kita sebagai orang percaya, tapi pegang Alkitab saja dan lipat tangan saja itu kita susah sekali. Kaku rasanya. Lipat tangan kaku. Pegang Alkitab kaku. Saya ngajari sama ibu gembala, ngajari Daniel umur sekarang 1 tahun 2 bulan ya. Supaya jangan kaku tangannya. Ayo gimana berdoa, lipat tangan. Saya besok ya. Ya gimana lipat tangan, berdoa, tunjukin gambarnya. Kita yang berdoa tutup mata. Supaya jangan kaku. Akhirnya. Ya saudara-saudara, kemudian hal yang sering dilakukan anak-anak Tuhan, memborong waktunya. Tuhan, saya ini orang sibuk Tuhan. Jadi setiap Senin dia berdoa kepada Tuhan, meluangkan waktu Tuhan sepanjang minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Lindungi, sertai, berkati pekerjaan saya dan keluarga saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diborong 1 minggu. Setelah 1 minggu, kembali Senin lagi, doa lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa luang waktu kita kepada Tuhan? Saudara, jangan katakan, wah ini pas si Daud itu 7 kali doanya apa segala macam.
untuk melabrak semua ketidakbenaran yang ada di instansi pemerintah. Yang luar biasa. Kalau saudara dia baca, sebelum keluar kamar dia baca. Gak heran saudara, dia tiap tahun menghabiskan 1 kali pembacaan Alkitab. Saudara teman, kalau mau habiskan Alkitab, pembacaan Alkitab sepanjang 1 tahun itu 4 pasal 1 kali. Konsisten 1 tahun selesai. Ulangi tahun depan lagi, demikian terus. 4 pasal. Meluangkan waktunya bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang mencari wajah Tuhan ditolong dan dia dipakai Tuhan luar biasa, pasti diberkati. Amin. Yang kedua, mentaati perintah Tuhan, mentaati perintahnya. Coba kita baca belum ya? Saudara, mentaati perintahnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya coba kita melihat di sana seorang sahabat pasti berusaha untuk apa? Memenuhi apa yang diminta orang sahabat. Ya kalau namanya sahabat, kita pasti ngomong terbuka lah ya. Waduh, kawan, Iklu sekarang itu toko saya itu, waduh, usaha saya ini lagi down sekali. Saya ingin nambah modal lagi. Tolonglah saya itu pinjamin duit lah, 40 juta gitu. Woi, apa? Nanti kita kasih dong. Dia berusaha untuk memberikannya. Kenapa? Udah saling percaya. Dia berusaha. Ya, mentaati perintahnya itu. Dikatakan ayat 14 tadi itu bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan kepadanya? Hanya satu yang kita taati dalam kehidupan ini, yaitu hidup dalam kebenaran. Itu ketaatan. Hidup dalam kebenaran. Ayo, sapa kiri kanannya itu, katakan hiduplah dalam kebenaran. Ayo. Nah, itu saja. Taat, kalau kita hidup dalam kebenaran, taat segala Tuhan. Semua itu bisa kita lakukan. Jangan kita justru menjadikan kita itu menjadi sahabat dunia. Ya, apa yang dikatakan di kesempatan ini? 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, orang yang menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Memang seperti apa sahabat dunia ini? Waduh, luar biasa sahabat dunia ini, saudara-saudara. Ya, kita lihat banyak di gereja yang saleh, di luar apa? Salah. Di gereja yang apa namanya itu, di luar, di gereja itu alim sekali. Di luar apa? Lalim. Kemudian apa? Di dalam gereja itu berdoa, di luar gereja berdosa. Di dalam gereja itu Alkitab, di luar gereja alkohol. Di dalam gereja itu holy in the spirit. Di luar gereja in the holy. In the holy dengan setan. Nah, itulah kalau sahabat itu. Oleh karena itu satu hal yang kita ingat, taat kepada Tuhan. Ketaatan itu apa? Hidup cuma satu itu, hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, saya tidak percaya kita akan menjadi satu. Yang terakhir, jangan. Yang terakhir dikatakan di sana itu yaitu menghasilkan buah kasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya Yohanes itu disebut sebagai rasul kasih. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, enggak usah dibaca.
Karena Allah adalah kasih. Dia dijuluki sebagai Rasul Kasih. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasul Yohanes itu dijuluki seorang Rasul Kasih? Apakah dia adalah dulunya seorang yang memang lembut, saleh, ya murah hati, lemah lembut, sama seperti orang Solo. Kalau orang Solo kan lembut orangnya. Kalau diinjak orang kakinya, bapak, kaki saya di bawah, kaki bapak itu di atas. Oh, maaf. Apakah seperti itu Yohanes? Oh, enggak. Tapi Yohanes itu adalah dulunya orang pemarah. Orang pemarah, saudara-saudara, sama seperti Yakobus. Juga Yohanes ketika mereka mau pergi ke Samaria, saudara-saudara ya. Ya, tapi orang-orang Samaria itu tidak menerima kehadiran mereka. Karena kan orang Israel dengan orang Samaria itu kan saling bentrok, bermusuhan. Sama seperti ya Malang, Surabaya, Arema dengan Bonek gitu ya kan. Kalau bertemu kan tidak akur, ya kan? Sama itu, gak boleh Yesus dan murid-murid datang ke Samaria. Wah, marah Yohanes. Tuhan, apakah kami akan menurunkan hujan api ke Samaria? Marah dia. Dia marah. Dan bukan itu saja, Yohanes itu egois juga orangnya. Egois. Kenapa egois? Dia ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah sediakan tempat buat saya dan saudara saya yang bagus. Ya, satu sebelah kanan Tuhan, satu sebelah kiri Tuhan. Wih, egois bener ini. Mendengar itu marah juga Petrus. Ngawur, kamu itu egois sekali. Terus kalau kamu Tuhan Yesus sudah siapin tempat kanan dan kiri kamu dan saudaramu, terus kami ini kemana dong? Nah itu marah juga Petrus. Egois. Saudara, tapi ketika Yohanes sudah menjadi sahabat Tuhan, sudah berubah menjadi orang yang memiliki kasih, dia berubah menjadi rasul yang punya kasih. Dia berubah menjadi orang yang punya kasih. Ya makanya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 itu, kasihilah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu, karena Allah adalah kasih. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kemudian saudara-saudara, bukan hanya itu, Yohanes orang yang lemah lembut, sehingga dia dia menjadi berkat, dia memiliki karakter kasih. Ya, itulah buah yang dihasilkan oleh Yohanes. Ada perubahan karakter. Orang yang menjadi sahabat Allah harus ada perubahan karakter. Ya, amin, saudara. Saudara kalau menjadi sahabat Allah harus ada perubahan, menghasilkan buah kasih. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kisah, ya, yaitu yang bernama Richard Wurmbrand. Ya, saudara-saudara, jadi ini adalah seorang misionaris penginjil yang menginjil ke daerah ataupun ke RRC, Republik Rakyat Cina. Kita tahu pada saat itu, ya di sana masih banyak komunis, ya kan? Dan setiap orang-orang Kristen ditangkap, disiksa, dikurung, dipenjarakan, termasuk salah satunya yaitu Richard Wurmbrand ini. Saudara, Richard Wurmbrand ini dia itu ditangkap oleh komunis karena memberitakan Injil kepada orang-orang China di sana. Saudara, dia dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, dikurung, dimasukkan ke dalam kurungan yang gelap, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, bukan malah dia lepas,
dari siapa-siapa lagi. Tapi saya hanya berdoa untuk kamu. Saudara, dari penderitaan yang dia alami, dia menghasilkan buah kasih. Dia berdoa untuk orang yang menganiaya dia. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai sahabat Kristus, di tengah-tengah persoalan penganiayaan, masalah hidup kesulitan ini, tetaplah menghasilkan buah kasih. Saya hanya berdoa buat kamu. Orang ini sudah terharu, diam, luar biasa, tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena doa dicabutkan. Mari kita menghasilkan Tuhan sebagai sahabat Allah. Pertama, luangkan waktu kepada Tuhan, taat pada firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Sebagai sahabat Allah, hasilkanlah buah sebagai sahabat Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat sore malam hari ini, Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus menguatkan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh terus menguatkan iman kami, memberikan pertumbuhan rohani bagi kami, Tuhan. Kami boleh meluangkan waktu kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, bahkan kami menghasilkan buah di tengah-tengah dunia ini sebagai sahabat Allah. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tanya dulu lah, kau diberkati Tuhan tak? Oh, diam semua ya. Sudah ini ya, sudah memasuki Tuhan, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan tidak pernah sia-sia ketika disampaikan. Pengumuman kita beberapa hal yang kita akan perhatikan. Yang pertama, saudara, kita hari Minggu kita akan ada rapat pengurus ya pukul 11 lah, ya pukul 11 karena setelah ibadah pukul 10.30 kita akan ada nanti latihan core ya. Jadi rapat pengurusnya kita mulai jam 11. Dan kemudian berikutnya ya, webinar pemuda remaja GKS Indonesia. Saya harap ini semua remaja pemuda ikut nanti ya di rapat di webinar di Zoom ya. Coba nanti berkonsultasi sama pemimpin Citra bagaimana mekanismenya supaya nanti saudara-saudara yang didaftarkan nanti di sini gratis kok ya, didaftarkan dan mengikuti ini bersama-sama ya tanggal 28 November ya pukul 17.30 ya harus dengan 6 ya, karena itu dekat dengan ibadah pemuda remaja bagaimana nanti ya, jadi nanti bisa diatur ya. Dan kemudian berikutnya latihan core ya, kita diundang oleh GKR Gedong untuk mengisi acara Natal ya, yaitu mempersembahkan sebuah core di acara Natal daripada GKR Gedong. Tapi tenang aja saudara-saudara, kita tidak berangkat ke sana kok ya, kita tidak berangkat ke sana karena juga mereka melaksanakan ibadah perayaan Natal secara online. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita diminta untuk take video, membuat video call yang akan kita persembahkan untuk di acara Natal daripada GKR Gedong. Untuk itu, saudara-saudara, kita mempersiapkan latihan mulai hari Minggu. Nah, tentunya tidak semua jemaat seperti yang biasanya kan ada gabungan gitu ya kan jumlahnya. Kita pilih saja saudara-saudara ya. Jadi apa namanya ya, supaya kita bisa latihan konsisten juga. Tentunya dipilih orang-orang yang
mau dan konsisten untuk mengikuti latihan setiap minggu. Palingan sekitar 4, 5 kali, 6 kali lah latihan. Jadi harus konsisten ikut setiap setelah selesai ibadah. Ya, kita mulai nanti hari Minggu. Ya, saudara-saudara sudah ditentukan tadi pagi, sudah ditentukan beberapa orang, dan yang hadir di sini mungkin yang belum bisa, yang belum mendengar, yaitu Bapak Ovi, Ibu Mida, itu sudah diikutkan ya, diikutkan nanti. Ibu Indrajani kira-kira bisa bersedia ikut latihan konsisten sampai palingan 4-5 kali ke depan, bisa ya, catat nanti ya. Ibu Indrajani tambah satu lagi ya. Jadi sudah ada Pak Ima, ada Pak Tonci, Ibu Mada, Ibu Citra, saya, Olim, siapa lagi? Pokoknya ada dari remaja, ada dari kaum bisa saya baca ada tadi catatannya? Sudah ada. Catatannya tadi yang dicatat nama-namanya. Oh, nggak bawa. Jadi pokoknya sudah tadi dicatat ya. Ada dari pemuda remaja, ada dari kaum bapak, ada dari komisi wanita, semuanya sudah lengkap. Jadi yang di sini tadi yang dicatat Pak Ovi, Ibu Mida, tambahan satu lagi Ibu Indrajani ya. Puji Tuhan. Ya itu saja mulai minggu ya, jangan lupa ya, setelah kebaktian pagi kita akan lakukan core. Ya sekalian ini juga nanti akan menjadi core kita di perayaan Natal GKM Kota Damai. Ya, jadi kita persiapkan. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya, ya kita kemarin hari Jumat kita ada rapat kerja tahunan tahun 2021 sepanjang 1 hari ya, dari pagi sampai sore. Ya, bersama dengan hamba-hamba Tuhan di GKM Bedong ya. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Ya, apa yang kita rencanakan pelayanan kita di tahun 2021 ya memang masih dibuat kita masih bimbang dengan rencana-rencana kita. Karena apa? Karena masih kita belum tahu sampai kapan ini pandemi ini ya. Jadi semua rencana kita pelayanan tahun 2021 direncanakan seperti biasa dengan keadaan yang normal. Ya kalau tidak normal, belum normal, masih tetap seperti ya online gitu segala macam. Nah seperti itu saudara. Ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik ya. Coba klik lagi berikutnya. Ya terus pada sekolah minggu ya sama seperti biasa masih online terus. Klik ibadah, jadwal ibadah kita pagi dan sore. Ya pagi pukul 8.30 atau setengah 9 dan sore pukul 5 sore. Dan berikutnya ya kita terus tetapkan protokol kesehatannya selama pandemi COVID-19 ini. Berikutnya kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Sebelumnya saya mengundang saudara-saudara sekalian yang merayakan HUT di bulan November ini. Mari saudara-saudara, mari di bulan November, mari maju ke depan. Jadi ada ini ya. Tadi saya sudah doakan beberapa orang di pagi hari. Mari maju ke depan. Ibu Mada, ayo. Mari berdiri di sini menghadap ke jemaat ya. Dodi, mari Dodi. Ayo Dodi. Dodi, Bapak Fitson, Monica Chandra, Bapak Usda, Nathan, Bapak Nofri, Jen, Norlina, Ibu Mada. Oke. Ya, Ibu Levi ya. Ibu Levi kemarin ya sama Roy ya. Puji Tuhan, Ibu Levi. Kita doakan mereka dulu yang berhadir di sini ya, supaya Tuhan menolong memberkati mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada saat di bulan November ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Levi, Tuhan Yesus telah menganugerahkan tambah umur kepada anakmu ini Tuhan.
Tuhan, kami berdoa kepadanya, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan memberkati rencana dan harapannya ya Tuhan. Apapun target-target mereka ke depan ini Tuhan, Tuhan Yesus menolong, bahkan memberkati senantiasa. Memberkati Tuhan juga studinya, memberkati pekerjaannya, apa yang dia kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Berkati kesehatannya senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengan Tuhan dia boleh melihat kemuliaan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari Tuhan, berikan kekuatan roh dan iman yang kuat bagi anak ini. Ketika Tuhan pelihara hingga sampai saat ini ya Tuhan, dia percaya Tuhan akan pelihara sepanjang hidupnya. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rindukan ke depan, Tuhan buka senantiasa jalan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Saya berdoa berdodi pengaribuan, berkati anak ini ya Tuhan, masa kecilnya Tuhan. Tuhan memberkati pertumbuhannya, Tuhan berkati kesehatannya, memberikan hikmat, pengertian yang baik bagi anak ini dalam masa-masa sekolah, biar dia menjadi anak yang pintar, anak yang kau pakai Tuhan, anak yang bijaksana, anak yang kau berkati masa depan terbaik bagi kehidupannya Tuhan. Bila anak ini Tuhan menjadi anak baik, anak yang menghormati, taat kepada orang tua, terlebih anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan November ini. Kami doakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati Ibu Mada, berkati Ibu Norlina, berkati Jen, Non Cilukei, Novrianto, Nathanael Varianwin, Bapak Usdan, Ibu Sri Wahyuni, Monica Chandra, Bapak Frikso dan Dodi Pangaribuan, dan Ibu Levi. Tuhan berkati mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami mohon perlindungan Allah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh terlindung, terhindar daripada COVID-19 karena kemurahan dan kasih Kristus yang terus menyertai, menutup bungkus kami, melindungi, memelihara kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemerintah, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memutus rantai COVID-19 ini. Mereka yang terjun langsung untuk menangani COVID-19, baik dokter, baik perawat, baik bidan, baik mereka yang berada di garda terdepan, relawan, Tuhan lindungi mereka, jagai mereka Tuhan. Bahkan mereka Tuhan yang terinfeksi COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih bila Tuhan COVID-19 ini boleh cepat berlalu karena kasih Tuhan, sehingga semua acara kegiatan boleh berjalan normal seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu. Tuhan Yesus tolong senantiasa setiap pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan, mereka yang sedang lemah kuatkan, mereka yang sakit sembuhkan, bahkan mereka yang bergumul di dalam ekonomi, keuangan, kebutuhan hidup sehari-hari, cukupkan senantiasa ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan Tuhan, apa yang mereka usahakan. Tuhan buat semuanya berhasil. Berkati keluarga mereka Tuhan dengan damai sejahtera daripada Kristus. Kasih Tuhan boleh melimpah di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, bahkan juga Tuhan berkati keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka, suami, istri mereka, cucu mereka. Tuhan berkati senantiasa. Mereka yang berada dalam bangku sekolah, studi mereka, Tuhan tolong beri hikmat bagi mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mereka yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Mereka juga Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai ini Tuhan. Berkati senantiasa, curahkan kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga warga Kota Damai ini Tuhan semuanya boleh memiliki toleransi yang baik di tengah
tengah-tengah kota damai ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada serentak tahun 2020 ini Tuhan di bulan Desember. Tuhan tolong senantiasa beri suasana yang kondusif bila semuanya boleh berjalan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat rencana-rencana pelayanan kami ke depan ini Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan sampai akhir tahun ini berkati dan Tuhan tolong senantiasa. Berkati para pengurus yang ada, hamba Tuhan yang ada untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan panggilan Allah yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang belum kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mengerti apa yang menjadi setiap pergumulan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada diri. Kita akan masuk dalam nats persembahan kita pada hari ini. Hendaklah masing-masing memberikan seluruh kerelaan hatinya
ulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.